Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Rafiq dengan NIM 8565092888. Saya berasal dari UPBJJ Pekanbaru, Pokjar, Bengkalis. Memasuki modul ke-7, kegiatan praktikum 1, sifat cahaya. Cahaya tergolong gelombang elektromagnetik karena cahaya dapat merambat tanpa zat antara atau medium. Sifat cahaya adalah merambat lurus, bisa dipantulkan seperti cermin, bisa menembus benda bening seperti kaca, bisa dibiaskan atau dibelokkan saat melewati media berbeda. Contohnya, tongkat di air terlihat patah dan bisa diuraikan menjadi berbagai warna seperti pada pelangi. Cahaya juga bisa membentuk bayangan ketika dihalangi oleh benda gelap. Nah, pada kegiatan kali ini kita akan melakukan percobaan tentang pemantulan cahaya. Alat dan bahan yang akan kita gunakan kali ini adalah kaca atau cermin, penggaris, ada busur, ada lilin, ada kaca cembung, dan ada sendok yang kali ini kita analogikan sebagai cermin cembung dan cekung. Ada pena, ada mancis, dan ada kertas layar. Nah, langsung saja kita praktekkan. Pada praktikum kali ini kita akan dibantu oleh dua teman dari siswa kita. Yang pertama ada Azrul, yang kedua ada Raisa. Nah, kita akan melakukan praktikum yaitu melihat bagaimana pemantulan cahaya pada cermin datar. Baik teman-teman, mari kita perhatikan. Ini ada yang namanya jarum pentul. Jarum pentul ini akan kita tancapkan di sudut datang di angka 40. Nah, di sini. Nah, kira-kira nanti sudut pantulnya di angka berapa? Apakah sama atau tidak? Nah, tuh. Coba Acun berikan tanda di sudut 40, Cun. Di sudut pantul 40 ya, di situ. Nah, sudut pantulnya ternyata sama, yaitu ketika sudut datangnya 40, maka sudut pantulnya juga di angka 40. Nah, berarti tergantung cahaya itu datangnya dari mana ya. Selanjutnya di angka 50. Kita pindahkan jarum pentulnya di angka 50. 50 yang merah ini ya. Sudut datangnya di angka 50 yang merah dan sudut pantulnya di angka 50 yang ini. Nah, coba Cun, Jun. Lihat. Iya. Benar di situ? Benar. Ya. Sudut pantul. Berarti cahayanya tergantung dari mana cahaya itu datang. Ya, selanjutnya di angka 60. Mana 60, Cun? Sini ya. Raisa, mana Raisa? Sini Raisa. Nih. Ke 60. Coba. Yuk. Di angka 60. Nah, coba Cun, tandai Cun. Ya, itu benar. Di situ arah pantulannya di angka 60. Selanjutnya di angka 30, Cun. Mana 30-nya, Cun? Sini. Nah, kita tancapkan di sini. Oke, 30. Nah, Cun, itu Cun, tandai garis pantulannya Cun. Ya, di angka 30. Nah, selanjutnya di angka 20. Semakin ke sini ya. Tuh, 2, 3. Nah, ya. Ya, tandai Cun. Tuh.
Nih, sudut datang dan yang ditunjuk oleh saudara Acun itu sudut pantulnya. Nah, kira-kira seperti inilah percobaan tentang cahaya pada cermin datar. Semoga teman-teman mengerti ya. Ngerti? Ngerti Raisa? Ngerti. Oke. Selanjutnya ini kita akan melakukan percobaan yaitu pemantulan cahaya pada cermin cembung. Alat dan bahannya ada mancis, lilin, dan layar putih. Dan ada penggaris. Lihat ya. Saya hidupkan dulu. Ya, kita menggunakan ada cermin ini. Ini kita gunakan sebagai cermin cembung atau bisa juga menggunakan sendok sebagai analoginya. Ya, kita coba dulu pakai cerminnya ini, yang cembung sebelah sini. Ada bayangannya, Cun? Ada ya? Udah. Udah ya? Kita dekatkan ini. Ada bayangannya. Coba kita menggunakan sendok sebagai analogi dari cermin cembung. Nah, cembung berarti yang sebelah sini ya. Ini yang namanya cembung. Yang di bagian belakangnya. Nah, kita mulai dengan jarak benda. Jarak benda sekitar 10 cm, kira-kira segini. Terus kita ukur bayangannya 10 meter juga. Ada bayangan, John? Tidak ada. Ada ya. Kita dekatkan lagi. Jarak benda 5 cm, jarak bayangan 6 cm. Nah, Jun, berbalik. Nih. Ada? Ada. Nah, kira-kira nyata atau tidak? Tidak ya? Berarti maya ya? Terlihat. Berarti ini namanya maya, tegak, dan diperkecil. Ini dia. Coba dekatkan, saudara kameramen, ada bayang-bayang hitam ini. Kita coba lebih dekat lagi ya. Oke, geser lagi. Kita memakai jarak sekitar 7 cm. Sebentar, 4 cm. Dan bayangannya 4 cm juga. Ya, masih sama ya, maya, tegak, diperkecil ya. Ya, ini tegak, bayangannya tegak, tapi maya. Nah itu, kalau kita dekatkan dia semakin besar, kalau kita jauhkan semakin kecil. Nah, tuh ada kan bayangan hitamnya. Oke, kita dekatkan lagi dengan jarak 2 cm dan jarak bayangannya 3 cm. Ada itu? Ada ya, hitam. Tapi kurang jelas. Ini yang dinamakan dengan maya. Kalau pakai kaca yang terlalu dekat, beda. Oke. Jadi seperti itu tadi percobaan kita pada cermin cembung. Dan hasil bayangannya yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Itu adalah sifat bayangan dari cermin cembung. Nah, selanjutnya ini kita akan melakukan percobaan pada cermin cekung. Nah, kita akan melihat bagaimana hasil dari cermin cekung. Oke, saudara kameramen mendekat. Yuk, sini. Cermin cekung. Nah, sama seperti tadi,
kita ukur dulu. Kita akan mulai dari jarak 20 cm dan bayangannya 15 cm. 20 cm. Ada Cun bayangannya? Tidak ada. Tidak ada ya. Kita dekatkan lagi ke angka 18 cm. 18 cm. Bayangannya sekitar 14 cm. Ada Cun? Ada Cun ini. Tuh. Ya kan? Ya. Gerak-gerak. Oke, selanjutnya kita dekatkan lagi ke angka 15 cm. Dan bayangannya sama 15 cm. Oke. Ada ya? Ada. Tuh. Bagaimana? Jelas? Masih belum ya? Belum. Ya. Dia ini sifat bayangannya itu maya, tegak, dan diperbesar. Oke, selanjutnya kita dekatkan ke angka 12 cm. 12 cm sudah semakin jelas ya. Nah, tapi tetap disebut dengan maya. 12 cm. Nah, ini ada ya? Jelas ya? Oke. Selanjutnya kita dekatkan lagi ke angka 10 cm dengan jarak bayangan masih sama 15 cm. Nih, semakin jelas ya? Ya. Ya. Tegak dia bayangannya. Tegak dan diperbesar. Tegak dan diperbesar. Selanjutnya kita ke angka 8 cm. Semakin jelas, tegak, dan diperbesar. Bayangan juga di angka masih sama seperti tadi, sekitar 15 cm. Selanjutnya kita ke angka lebih dekat lagi, 5 cm. Nih. Ya. Ya. Maya, tegak, dan diperbesar. Coba kita dekatkan lagi. Ya, makin jelas, tapi tetap gambarnya maya. Nah, kira-kira seperti itulah percobaan kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.